Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun, namun karena kurangnya kesadaran dalam diri manusia, perbuatan tersebut terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jinayat dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih, pembahasan mengenai tindak kejahatan beserta sanksi hukumnya disebut dengan istilah jarima atau ukubah. Jarima dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan hudud. Dalam pembahasan jinayat itu terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Serta kita akan bahas tentang sanksi hukumnya atau hukumannya yang meliputi qisas, diyat, dan kafarat. Baik, yang pertama tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan menurut istilah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Selanjutnya macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlul amdi. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun yang memberatkan mustakal. Artinya, pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Pembunuh termasuk orang balik dan yang dibunuh adalah orang yang baik. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu shibhil amdi, adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya, pembunuhan tersalah, al-qatlul hata'i. Artinya, pembunuhan ini terjadi salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat mengakibatkan kematian seseorang. Selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatilu wal maqtulu finnar." Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pelaku pembunuhan sengaja. Hukumannya adalah diqisas, dan yang menjadi pelaksana qisas adalah hakim. Karena keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Akan tetapi, jika keluarga korban memaafkan si pembunuh, maka pelaku pembunuhan tidak diqisas, akan tetapi harus membayar diyat mughalazah dan dibayarkan secara tunai kepada keluarga korban, serta pelaku pembunuhan juga harus menunaikan kafarat. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya yaitu tidak diqisas, akan tetapi harus membayar diyat mughalazah dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga, serta pelaku pembunuhan seperti sengaja juga harus menunaikan kafarat. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah yaitu membayar diyat muhaffafah dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun dan setiap tahunnya yaitu sepertiga. Selanjutnya, pelaku pembunuhan tersalah juga harus menunaikan kafarat. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan secara berkelompok. Hukumannya yaitu diqisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Sa'id bin Musayyab anna Umar radhiyallahu anhu qatala hamsatan aw sittatan qatalu rajulan gilatan bimawdi'in halin wa qala law tamala alaihi ahlu san'a laqataltum bihi jami'a. Artinya, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara salim di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya.
Selanjutnya, penganiayaan. Pengertian penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan sebagainya. Selanjutnya, penganiayaan ringan. Yang dimaksud penganiayaan ringan adalah perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti mencubit teban atau melukai hingga menyebabkan luka ringan. Dasar hukuman tindak penganiayaan. Allah berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aini bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas." Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Selanjutnya, kisas. Insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.